warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ningrum. Saya mengajar kelas 10 IPS ya di semester 1 ini pada tahun 2020 sampai 2021 dengan mata pelajaran biologi LM. Biologi LM itu adalah biologi lintas minat. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan sehat selalu ya, amin. Semangat belajarnya dari rumah. Pada pertemuan pertama hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 10 IPS ya di semester ganjil ini pada mata pelajaran biologi LM, yaitu bab 1 dengan judul Ruang Lingkup Biologi. Ibu akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar atau KD-nya ya, sebagai berikut. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah sebagai berikut. Pengertian biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua kata. Kata pertama bios, yang berarti hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidupnya berupa hewan, tumbuhan, bakteri, dan juga manusia. Biologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti bahwa biologi berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu yang mengkhususkan diri dalam bidang yang dipelajari. Misalnya, ada cabang ilmu biologi berupa virologi, adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai virus. Kemudian mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Yang ketiga ada genetika, yaitu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Yang keempat ada fisiologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi organ tubuh makhluk hidup. Embriologi, misalnya cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Histologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan. Entomologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Kemudian ada ornitologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang aves atau burung. Kemudian ada mammalogi, cabang ilmu yang mempelajari tentang mamalia, dan masih banyak yang lainnya ya. Itu merupakan cabang ilmu biologi ya, yang berkembang dari beberapa disiplin ilmu. Mengapa sih kita harus mempelajari biologi? Ya, karena biologi itu mempengaruhi kehidupan kita sendiri ya, yaitu mulai dari aktivitas kita sehari-hari, kemudian mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, dengan memahami biologi diharapkan kita dapat lebih mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah ya. Kemudian memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bahkan juga lebih bijaksana terhadap lingkungan. Biologi itu tadi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Apa sih yang dikatakan dengan makhluk hidup dan seperti apa ciri-ciri makhluk hidup? Kalian sudah
pernah mempelajarinya waktu kalian kemarin di SMP. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Yang pertama, bahwa makhluk hidup itu pertama adalah memiliki gen atau memiliki senyawa DNA. Ya, DNA itu adalah suatu senyawa yang penting dalam proses kehidupan karena membawa pesan-pesan yang dibutuhkan untuk menghasilkan asam amino atau protein. Contoh misalnya gen warna kulit. Warna kulit kita pasti nanti sifatnya sama dengan warna kulit dari kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita. Kemudian bentuk rambut ya, warna mata, terus atau juga bisa penyakit menurun ya, atau penyakit yang diturunkan. Nah, itu merupakan semua tanggung jawab dari DNA. Kemudian ciri yang kedua adalah metabolisme. Makhluk hidup itu mampu bermetabolisme ya. Metabolisme itu adalah seluruh proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, di dalam tubuh makhluk hidup ya. Reaksi metabolisme dibutuhkan bahan dasar, bisa berupa substrat atau nutrien atau makanan ya, atau nutrisi. Kemudian itu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dari mulai yang autotrof sampai yang sifatnya heterotrof gitu. Masih ingat ya, makhluk hidup yang bersifat autotrof itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dulu kalau di SD ya. Tapi kalau di SMA itu autotrof artinya adalah mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik ya. Senyawa organiknya berupa amilum atau karbohidrat atau C6H12O6. Nah, senyawa anorganiknya berupa karbon dioksida atau CO2 ya, yang berasal dari hasil respirasi kita. Nah, biasanya makhluk hidup yang bersenyawa autotrof itu adalah makhluk hidup khususnya yang memiliki pigmen ya, yang mampu berfotosintesis gitu, yang punya klorofil. Kemudian kalau yang makhluk hidup heterotrof ya berarti makhluk hidup yang dia butuh makanannya berasal dari organisme lain ya. Artinya tidak mampu berfotosintesis. Kedua-duanya makhluk hidup yang autotrof maupun yang heterotrof itu mampu bermetabolisme ya. Metabolisme sendiri terdiri atas ada anabolisme dan katabolisme yang nantinya kalian akan pelajari di kelas 12. Oke, selanjutnya ciri makhluk hidup yang ketiga adalah gerak ya. Contohnya misalnya pada gerak hewan dan manusia ya, itu terlihat dan mudah diamati. Tapi kalau gerak pada tumbuhan itu tidak begitu jelas ya, kecuali misalnya kita menyirami tumbuhan setiap hari dengan air dan terus kemudian kita melakukan pengamatan seminggu sekali, baru akan terlihat bahwa tumbuhan tersebut tumbuh ya, tumbuh bertambah tinggi batangnya. Oke, atau misalnya pergerakan pada tumbuhan bisa kita lihat, misalnya pernah nggak kamu menyentuh ya daun putri malu? Daun putri malu itu nama latinnya Mimosa pudica ya. Jika disentuh daunnya akan mengatup gitu. Kemudian ciri yang keempat adalah peka terhadap rangsangan ya. Contohnya mudah aja, kalau misalnya kita lapar ya, berarti itu adalah rangsangan lapar. Rangsangan lapar ini berguna untuk survive, pertahanan diri terhadap tubuh kita untuk tetap hidup ya. Atau bisa juga rangsangan mencari pasangan ya, untuk meneruskan keturunan gitu, atau kawin ya kalau untuk pada hewan dan tumbuhan, tapi kalau untuk manusia adalah menikah. Kemudian ciri yang kelima, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang ya.
tumbuh dengan berkembang itu berbeda. Tumbuh itu artinya pertambahan volume atau ukuran yang akhirnya ditandai dengan pertambahan sel dari sel. Sedangkan kalau perkembangan itu nantinya akan menuju pematangan ya, atau proses menuju kedewasaan. Contohnya kalau di tumbuhan itu perkembangan bisa munculnya bunga kayak gitu. Atau kalau di manusia bisa terbentuknya sel sperma ya, sel ovum kayak gitu, atau mengalami perkembangan seks sekunder kelamin ya pada wanita maupun pada pria. Kemudian ciri yang keenam adalah mampu bereproduksi atau berkembang biak ya. Contohnya misalnya pada hewan yang hidup di alam itu perkawinannya hanya berlangsung 1 tahun sekali. Berbeda dengan hewan yang dipelihara atau ditangkar, perkawinannya bisa menjadi 2-6 kali dalam setahun ya. Pada manusia bisa setiap saat tergantung musim, cuaca, dan lain-lain. Nah, di dalam biologi apa saja sih yang dipelajari atau objek ya, dan permasalahan yang dikaji dalam biologi itu adalah ya makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupannya. Oke, contohnya objek yang dipelajari di dalam biologi itu yang pertama ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup tadi sudah bilang di awal ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai objek biologi dikelompokkan dalam sistem pengelompokan yang selalu berkembang. Mulai sistem pengelompokan 2 kingdom. Kingdom itu adalah tingkat klasifikasi ya yang tertinggi. Kingdom itu artinya kerajaan. Nah, dari 2 kingdom tuh sampai sistem pengelompokan 6 kingdom. Sistem 2 kingdomnya apa saja ya, contohnya ada kingdom Plantae, tumbuhan, dan kingdom Animalia. Itu yang sistem 2 kingdom. Kalau yang sistem 3 kingdom itu ada fungi atau jamur, kingdom. Kemudian kingdom Plantae yang kedua, dan yang ketiga kingdom Animalia. Kemudian sistem 4 kingdom kembang lagi ya menjadi sistem 4 kingdom. Itu ada kingdom Monera yang pertama, yang kedua kingdom fungi, yang ketiga kingdom Plantae, yang keempat kingdom Animalia. Kingdom Monera itu bakteri ya, di situ kalau fungi jamur, kalau Plantae tumbuhan, Animalia itu hewan. Kemudian berkembang lagi menjadi sistem 5 kingdom. Ada kingdom Monera yang pertama, yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom fungi ya, yang keempat ada kingdom Plantae, dan yang kelima ada kingdom Animalia. Nah, yang terakhir berkembang menjadi sistem 6 kingdom ya. Di situ ada kingdom Archaebacteria, kingdom Eubacteria ya. Archaebacteria dan Eubacteria ini mulainya masuk ke kingdom Monera, kemudian dipisahkan gitu. Kemudian ada kingdom Protista yang ketiga, yang keempat ada kingdom Plantae, yang kelima ada kingdom Animalia, dan yang keenam ada kingdom fungi atau jamur. Objek biologi selanjutnya yang dipelajari itu ada objek kehidupan ya. Objek kehidupan ini terdiri atas tingkat organisasi kehidupan mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke. Kemudian objek apa lagi yang dipelajari di biologi selain kehidupan? Ada lagi, yaitu berupa faktor-faktor pendukung kehidupan ya. Contohnya misalnya lingkungan tempat makhluk hidup tinggal ya, mulai dari kehidupan di air, kehidupan di udara, tanah, dan suhu.
Dalam ruang lingkup biologi, organisme atau makhluk hidup yang dipelajari terdiri atas berbagai tingkatan, mulai dari tingkat terendah yaitu tadi molekul ya, sampai ke tingkat yang paling kompleks yaitu bioma. Nah, itu merupakan organisasi kehidupan. Yuk kita bahas satu persatu ya, mulai dari molekul ya. Molekul adalah atom-atom yang berikatan. Atom-atom berikatan ini membentuk suatu molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Ya. Contoh misalnya molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan komponen penyusun dari membran sel. Nah, membran sel ini nanti akan kita perdalami di kelas 11. Ya, di mana membran sel itu dimiliki oleh semua organisme ya, baik tumbuhan, hewan, manusia, bakteri gitu. Nah, di situ mengandung beberapa molekul tadi ya. Contohnya ada fosfolipid ya, seperti itu. Kemudian organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel atau komponen penyusun tubuh makhluk hidup. Sel sendiri adalah unit terkecil yang struktural dan fungsional sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel itu disebutnya makhluk hidup uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel itu disebut dengan multiseluler. Setiap sel mempunyai organel sel ya. Organel sel itu organ sel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi organel sel ini saling bekerja sama dengan organel satu dengan yang lainnya ya. Oke. Tadi apa pengertian sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, ilmu atau cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai sel itu disebut sitologi. Oke, di sini ada contoh ya, gambar dari sel hewan dengan sel tumbuhan yang pernah kalian pelajari sebenarnya ya, sudah di SMP. Ada organisasi kehidupan tingkat jaringan ya selanjutnya. Ya, jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Kumpulan sel ini nanti akan bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contoh jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsang dari reseptor ke efektor. Reseptor itu adalah alat indera kita ya, mulai dari mata, hidung, lidah, kulit, atau telinga. Sedangkan efektor itu adalah organ penggeraknya ya, yaitu berupa otot. Nah, ilmu biologi yang mempelajari jaringan itu disebut histologi ya. Di sini saya contohkan misalnya ada jaringan saraf yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Ya, di jaringan saraf ini terdapat sel saraf ya, ada sel saraf sensorik, sel saraf motorik kayak gitu. Nah, ini adalah gambar sel saraf yang motorik ya. Di situ ada bagian-bagiannya lagi ya, ada nukleus ya. Nukleus kan merupakan bagian dari tingkat organisasi yang sel tadi. Oke, kemudian ada badan selnya ya. Itu juga merupakan tingkat organisasi kehidupan sel. Kemudian di dalam badan sel terdapat organel-organel selnya gitu. Jadi badan sel, nukleus ya, membentuk yang namanya jaringan saraf. Kemudian tingkat organisasi kehidupan selanjutnya adalah organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama.
Contoh misalnya saya kasih di sini gambar ada organ kulit ya yang terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Nah, di organ kulit ini tersusun atas ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut nantinya akan bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Oke, selanjutnya ada organisasi kehidupan yang tingkat individu ya. Individu ini merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Tuh. Ya, tadi dari organ nantinya akan membentuk sistem organ ya. Sistem organ itu nanti ada sistem pernapasan atau respirasi yang tersusun atas ada organ hidung, mulut, mulut mah sistem pencernaan ya, hidung ya, kemudian paru-paru, bronkus, bronkiolus, seperti itu. Terus kalau sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan ya, terus di lambung, usus halus, itu nama-nama organnya gitu. Terus adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda itu nantinya akan membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik ya. Atau misalnya ada seekor harimau, itu juga merupakan contoh individu. Seekor orangutan ya, sebatang pohon, itu merupakan individu. Kemudian selanjutnya, organisasi kehidupan yang tingkat populasi ya, terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat atau tempat hidup suatu makhluk hidup dan dalam waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti misalnya melakukan perkawinan, berkembang biak, ya, atau perlindungan dan lain-lain. Contoh populasi misalnya ada populasi bebek ya, atau populasi rumput seperti itu. Ya, jadi populasi itu adalah ada kata-kata sekelompok atau sekumpulan. Kemudian organisasi yang tingkat organisasi kehidupan yang tingkat komunitas ya, dibentuk oleh berbagai jenis atau spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Secara garis besar, komunitas ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang di akuatik dan terestrial. Akuatik itu yang di air, kalau terestrial yang di darat. Apa saja sih contoh yang komunitas akuatik? Ya, komunitas akuatik, misalnya contohnya ya terdapat di laut, danau, sungai, parit, kolam, nah itu akuatik. Kalau yang komunitas terestrial, contohnya terdapat di padang rumput, padang pasir, kebun raya ya, halaman rumah, kebun, sawah, seperti itu. Selanjutnya ada organisasi kehidupan yang tingkat ekosistem, dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Atau interaksi itu hubungan timbal balik antara komponen yang biotik sendiri itu makhluk hidup ya, dan komponen yang abiotik itu ya lingkungan. Karena adanya interaksi antar komponen ekosistem, maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Contoh ekosistem misalnya ada ekosistem air, kolam ya, ekosistem danau, ekosistem sawah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada organisasi kehidupan yang tingkat bioma ya, merupakan satuan daerah daratan yang luas ya, yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar ya,
yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau yang dominan. Contoh misalnya ada bioma padang rumput ya, kemudian ada bioma hutan hujan tropis, ada bioma hutan gugur, ada bioma taiga, bioma tundra, dan lain-lain. Oke, tadi adalah objek dan kajian ilmu yang dipelajari dalam ilmu biologi. Kemudian sekarang manfaat ilmu biologi ya. Manfaat ilmu biologi itu banyak ya. Contohnya misalnya manfaat di bidang pertanian. Misalnya penemuan bibit unggul ya dan pola pemupukan yang sesuai itu dapat meningkatkan produksi pertanian. Atau misalnya melalui rekayasa genetik dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri ya. Contohnya misalnya buah apel, buah pir, atau sayuran kol, brokoli, kentang ya. Buah-buahan tanpa biji atau partenokarpi, contohnya yang buah tanpa biji itu ada semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. Atau bisa juga melalui teknik kultur jaringan ya di bidang pertanian, nanti akan menciptakan tanaman unggul ya. Tanaman unggul ini kalau di kultur jaringan itu bisa diperbanyak atau dibudidayakan dalam waktu yang singkat. Contohnya yang bisa dikulturkan itu ada kelapa sawit, anggrek, pisang, dan wortel. Oke, selanjutnya manfaat di bidang ilmu biologi ya. Manfaat ilmu biologi itu selain di bidang pertanian, ada juga di bidang bioteknologi ya. Contohnya misalnya kalian tiap hari pasti makan tempe ya. Ada yang pernah tidak makan tempe ya. Tempe itu merupakan salah satu hasil dari bioteknologi yang konvensional atau yang tradisional. Tempe itu merupakan bioteknologi konvensional ya, pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama dan memiliki rasa yang disukai serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain tempe bisa nata de coco, roti, ya, keju, tape, kecap, anggur, dan lain-lain. Itu juga kalian sebenarnya sudah kalian pelajari bioteknologi di kelas 9 SMP ya. Kemudian kalau manfaat ilmu biologi di bidang kedokteran ada apa aja? Ya, contohnya misalnya ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya ya. Misalnya lagi booming-boomingnya itu cangkok ginjal ya. Nah, dengan dipelajarinya berbagai misalnya contoh macam virus ya. Virus sekarang lagi booming, virus corona ya. Itu lagi dipelajari itu dalam keilmuannya virologi. Nah, itu dengan mempelajari berbagai macam virus atau cabang ilmunya namanya virologi, itu bisa membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri ya. Ya, belum ditemukan ya virus corona ya, semoga bisa ditemukan. Kemudian penemuan teknik bayi tabung itu juga ya manfaat ilmu biologi di bidang kedokteran. Nah, penemuan teknik bayi tabung ini bisa bermanfaat untuk membantu pasutri, pasangan suami istri yang bermasalah ya, susah untuk memiliki keturunan. Kemudian ada misalnya contoh cabang ilmu mikrobiologi itu bisa juga digunakan, dimanfaatkan dalam ilmu bidang kedokteran ya, dimana mikrobiologi kedokteran ini telah berhasil menemukan berbagai macam
antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Seperti itu. Oke, kemudian manfaat ilmu biologi di bidang peternakan. Ya, dengan adanya ilmu anatomi dan fisiologi hewan, itu bisa ditemukan teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Nah, terus ada juga tekniknya, disebutnya teknik ini ya, fertilisasi in vitro ya. Embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus, di luar rahim dalam jumlah tertentu dan bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius. Ya, kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina yang tidak unggul dari spesies yang sama. Ya, dengan demikian akan cepatlah diperoleh banyak ternak yang unggul. Nah, itu kalau di bidang peternakan ya. Yang pertama ada inseminasi atau kawin suntik, dan yang kedua ada tekniknya fertilisasi in vitro. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan pertama kita, yaitu mengenal yang namanya ilmu biologi ya. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai definisi apa itu biologi, kemudian cabang-cabang ilmu apa saja dalam biologi, kemudian objek dan kajian apa saja yang dipelajari di biologi ya. Kemudian ada tujuan kita mempelajari biologi untuk apa dan manfaat apa saja sih ya kalau kita mempelajari ilmu biologi ya, banyak tadi manfaatnya. Oke, sekian dan terima kasih. See you next time ya. Kita berjumpa kembali nanti di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa selalu berdoa dan minta perlindungan oleh Allah ya. Semoga ilmu hari ini yang kalian dapatkan ya bisa terserap dan bermanfaat ya bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.